penjelasan dalam kitab Al-Zuhur, Pangarsa Abah menjelaskan masing-masing adalah huruf shin, huruf ain, Ya. huruf ba, huruf Oh, alif, dan huruf oh, nun. Huruf shin artinya asyukur atau syukur ya, rasa syukur atau tindakan bersyukur. Kemudian huruf kedua adalah huruf ain atau al-ahad. Al-ahad ini artinya kesepakatan atau perjanjian ya, ketetapan. Kemudian huruf ketiga adalah huruf ba yang artinya al-barzak atau batas, batas pemisah. Kemudian huruf keempat adalah alif atau al-isbat yang artinya ketetapan atau menetapkan. Dan huruf kelima adalah huruf nun an-nur di mana sebagai an-nur atau cahaya. Nah, izinkan malam ini saya mengupas sedikit huruf pertama ya, huruf shin yaitu yang bermakna asyukur atau rasa syukur. Nah, rasa syukur atau syukur ini secara umum di dalam Islam adalah satu tindakan yang sangat penting ya, bahkan bisa dikatakan bagian dari keimanan, bagian dari ketakwaan. Di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali meminta, menyarankan, bahkan mewajibkan sesungguhnya eh, bukan hanya umat Islam, tapi juga manusia untuk bersyukur ya. Dan syukur ini juga salah satu bagian atau sikap yang menjadi kategori orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam thariqah kita, syukur ini memiliki kedudukan atau eh, aspek yang sangat penting gitu ya. Misalkan contohnya manakib aja yang kita lakukan saat ini itu dilakukan dalam rangka merayakan 9 kemenangan ya. Merayakan artinya itu adalah wujud rasa suka, rasa syukur. Dan yang kita syukurin itu bukan cuma satu hal gitu ya, tapi 9 gitu ya. Banyak. Coba Bapak Ibu cari ya kegiatan di luar sana, kegiatan pengajian atau apapun yang itu wujud rasa syukur lebih dari satu ya. Saya yakin sulit ya, hampir mungkin tidak ada. Di Torikoh ini kita diajarkan rasa syukur yang berlipat-lipat, berlapis-lapis. Secara sederhana dalam kitab Fadhili Syukur, Pangarsa Abah menjelaskan, jadi makna syukur ini ada bermacam-macam levelnya ya. Kalau secara harfiah, syukur ini adalah memberikan sifat kebaikan kepada hal yang kita terima dan dengan menyebutkan kebaikan tersebut kepada orang atau pihak yang memberikannya kepada kita gitu ya. Jadi ada pengakuan. Kemudian dan pemberian pengakuan ini baik dilakukan secara lisan ataupun dengan anggota badan. Kemudian syukur juga bisa berarti memberikan, kalau diatakan kemudian kepada Allah, maka bentuk paling elementer atau paling dasar dari syukur ini adalah memuji kepada Allah ya, memuji Allah dengan menyebut nikmat atau mengakui, menyadari nikmat yang kita terima gitu ya. Kemudian syukur juga ini memiliki makna yang bersifat aplikatif atau operatif. Artinya pensifatan itu yang tadi ya, rasa sifat tadi itu bukan hanya dalam bentuk pengakuan lisan, tapi juga satu tindakan yang bentuk yang paling minimal itu ya memanfaatkan atau menggunakan nikmat yang diperoleh itu sesuai dengan kegunaan atau tujuan dari nikmat yang diberikan. Nah, sekarang kita tinggal melihat atau mengevaluasi atau merinci nikmat apa saja yang diberikan
Nah, ini kalau kita merujuk kepada eh, banyak sumber ya dalam Al-Quran, sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu nggak bisa dihitung ya, banyak sekali. Ya. Nah, ini yang kemudian artinya kalau kita merujuk ke nikmat yang banyak sekali itu aja, eh, kita nggak bisa. Rasa syukur itu akan selalu muncul di mana saja. Jadi seperti itu ya. Nah, ini artinya rasa syukur itu sesungguhnya adalah apa? Tindakan atau kesadaran memberi nilai atau memiliki kebaikan kepada segala sesuatu yang ada pada kita, yang kita terima, yang kita alami, yang apa namanya kita jalani, yang ada pada kita gitu ya. Jadi yang kita sifati itu sesuatu yang ada pada kita ya, bukan sesuatu yang tidak ada gitu ya. Sesuatu yang kita terima. Jadi sesuatu yang hadir, sesuatu yang bisa kita akses, sesuatu yang telah melekat pada kita. Jadi fokus dari syukur ini adalah apa yang ada, apa yang sudah kita dapatkan, bukan apa yang tidak ada atau apa yang belum ada atau apa yang kita harapkan untuk ada atau bahkan apa yang kita inginkan untuk ada. Nah, itu beda ya. Nah, ini yang antara sesuatu yang sudah ada, misalkan sederhana tubuh kita, penglihatan berfungsi, pendengaran berfungsi, pengecapan berfungsi, itu adalah sesuatu yang ada, tubuh yang sehat, itu yang ada. Atau bahkan tubuh yang sakit gitu ya. Nah, itu juga apa yang ada, bukan sesuatu yang belum ada atau sesuatu yang kita inginkan ada. Misalkan kita diberi Allah kulit coklat, ya. Di dalam dunia sosial kita, kulit coklat itu konon kurang cakep, kurang cantik, kurang apa namanya, kurang keren gitu ya. Nah, budaya kita didominasi oleh budaya Eropa yang menstandarkan kecantikan, kecakapan itu dengan kulit putih, keputihan ya. Ada seorang teman di Unpad yang bikin tulisan Becoming White gitu. Dia mengatakan standar kecantikan itu mengalami eropanisasi gitu ya. Nah, jadi kalau nggak putih itu nggak cantik. Nah, kita berharap punya kulit putih karena menurut orang-orang sekitar kita putih itu identik dengan cantik. Kalau nggak putih kulit kita berarti kita nggak cantik. Nah, rasa syukur itu tidak mengajarkan pada hal yang tidak kita miliki. Misalkan kita pengen kulit putih gitu ya. Nah, terus berharap seperti itu. Nah, ajaran syukur itu fokus kepada apa yang kita terima. Misalkan kulit kita coklat ya atau bahkan gelap. Nah, kita syukurin itu ya sebagai sesuatu yang melekat menjadi bagian dari kita. Nah, bagian yang penting lain dari rasa syukur. Sebentar, sebelum saya lanjutkan. Jadi artinya syukur ini satu kesadaran, satu niat yang memberi nilai kebaikan, positif, nilai yang bahkan mengagungkan segala sesuatu yang ada pada kita, gitu ya. Nah, ini jadi bu, pos letaknya bukan pada benda itu atau objek itu, tapi pada penilaian, ya, pada perspektif kita atau pola pikir, gitu ya. Kalau kita pola pikir kita positif terus, maka kita akan memberikan nilai positif pada segala hal yang ada pada kita, gitu ya. Apakah kita punya uang atau nggak punya uang, kita sehat atau kita tidak sehat, kita sedang ada dalam masalah atau tidak, misalkan. Semua yang kita alami itu, kalau kita berpikir positif, maka semuanya itu adalah positif. Dan ajaran syukur itu mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu itu secara positif, gitu ya. Jadi ini soal perspektif. Nah, itu yang pertama ya. Jadi menilai, memberikan nilai positif dengan segala sesuatu yang ada pada kita, gitu ya. Baik itu yang melekat dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, maupun hal yang lain yang secara sosial itu atau ekonomi itu datang kepada kita. Apakah itu pekerjaan, status, apresiasi dari orang lain, derajat sosial. Nah, itu buatan manusia ya, muncul dalam dunia sosial. Nah, yang sebenarnya bisa berubah-ubah gitu ya. Termasuk
kekayaan, status. Nah, itu adalah sesuatu yang muncul oleh manusia. Nah, itu yang kita berikan nilai juga. Nah, jadi itu ya, positif. Nah, yang bagian kedua yang sangat mendasar juga dalam syukur adalah kita mengagungkan atau memberi nilai yang sangat tinggi kepada pihak yang memberikan atau menghaturkan sesuatu itu kepada kita. Jadi syukur itu bersifat kita nggak cuma fokus kepada apa yang kita punya, ya, tapi juga fokus kepada siapa yang memberikannya, gitu ya. Jadi fokus syukur itu sesungguhnya bersifat relasional ya. Ini kalau dalam filsafat sosial itu relasional. Kita menghubungkan, menyadari ada pihak lain di luar kita yang memberikan sesuatu itu pada kita. Jadi kalau eh, kita itu bersyukur kepada Allah, maka kita tidak hanya melihat bentuk nikmatnya, ya, tapi juga melihat siapa yang memberikan nikmat itu, yaitu Allah, gitu kan? Sehingga dalam bentuk kalimat yang paling dasar, hamdalah itu ada ucapan syukur itu kan kita mengagungkan ya segala puji bagi Allah, begitu ya. Itu wujud kita fokus kepada yang memberikan. Jadi alat-alat tadi, benda-benda tadi yang ada pada kita itu sebenarnya hanya sarana, hanya wasilah kita untuk terhubung kepada yang memberikannya kepada kita. Dalam hal ini yaitu Allah, gitu ya. Jadi kalau ini tidak sampai kepada Allah, maka belum bersyukur itu namanya ya. Jadi terputus pada benda-benda, pada nikmat-nikmat saja. Sehingga syukur ini bentuk akhirnya atau kesadaran akhirnya adalah kepada Allah itu, gitu ya. Nah, ini sudah nampak ya hubungannya syukur dengan apa namanya, dengan zikir. Nah, wujud dari pengagungan itu ya, atau wujud syukur ini memiliki banyak bentuk ya. Bentuk yang paling sederhana adalah bentuk lisan ya, ucapan ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dalam thariqah kita ini kalimatnya lebih spesifik lagi karena makom syukurnya itu lebih lebih tinggi ya. Alhamdulillahilladzi fadolana ala kasirin min ibadihil mu'minin. Jadi kita di dalam thariqah ini bukan lagi cuman alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu untuk muslim kebanyakan ya. Alhamdulillah itu kesadaran yang elementer lah ya. Tapi kalau sudah alhamdulillahilladzi fadolana Waduh, kasirin ibadihil mu'minin itu sudah lebih spesifik lagi bahwa ada nikmat yang lebih diberikan kepada kita. Itu artinya kita menyadari bahwa perhatian Allah kepada kita, relasi Allah kepada kita itu lebih tinggi lagi, lebih spesifik lagi, lebih mendalam lagi. Nah, itu bentuk pengakuan secara lisan gitu ya. Nah, lisan ini tentu saja eh, hanya di permukaan ya, dia mewakili sesuatu yang lain yang lebih mendasar, yaitu sikap dari hati ya. Hati yang bersyukur ya, hati yang gembira, hati yang mengapresiasi, hati yang berzikir. Nah, jadi ada adab ya. Jadi dalam hal ini ketika syukur itu masuk ke hati, maka syukur itu sesungguhnya adalah bentuk adab, bentuk relasi ke bersifat rasa dari hati kita kepada Allah. Nah, bentuk ketiga dari syukur itu adalah mungkin bisa kita katakan amaliyah ya, tindakan ya. Baik amaliyah yang sifatnya itu ritual ya, seperti sholat, berzikir sahar, kemudian apa namanya wudhu dan yang lain, manakib seperti ini, maupun bentuk tindakan-tindakan yang lain ya, bekerja misalkan ya, mencari nafkah, kemudian menolong orang lain, melakukan apa namanya social service, itu adalah tindakan yang bisa juga atau bisa diarahkan sebagai bentuk rasa syukur. Bersedekah misalkan ya, bersodakoh, perhatian kepada orang lain misalkan. Nah, sebagai kita dalam tanbih kita diajarkan, itu adalah bentuk amalia atau bentuk praktik dari syukur gitu ya. Nah, ada level yang lebih established lagi dari syukur ini, yaitu
keterhubungan kita dengan yang memberikan nikmat, dalam hal ini kepada Allah, gitu ya. Nah, semakin established, semakin dalam, kalau di dalam kitab Fadhil Zuhur ini artinya al-isbat ya, menetap gitu ya. Kesadaran kita akan Allah, zikirnya itu menetap. Nah, itu bentuk syukur yang lebih tinggi lagi ya. Istilahnya itu lebih ajak, lebih rutin, atau dalam bahasa organisasi itu terlembaga gitu ya, sudah dawam ya, sudah lestari, seperti itu. Jadi di sini kita melihat bahwa rasa syukur itu memiliki lapisan-lapisan. Nah, di dalam thariqah kita, lapisan-lapisan itu semua sesungguhnya telah terorganisir sedemikian rupa, tersimat sedemikian rupa ya. Sehingga thariqah kita ini bisa dikatakan thariqah syukur sebenarnya. Gitu ya, dari hal-hal yang elementer ya. Misalkan amalia-amalia kita itu sesungguhnya adalah semuanya adalah amalia syukur ya. Kita berzikir, zikir adalah bentuk rasa syukur. Kemudian kita punya amalia-amalia spesifik, berdasarkan sholat syukri binikmat ya, yang mengikuti baik sholat apa syukri wudhu ataupun sholat apa tahiyatul masjid. Jadi kalau kita sangat aktif tiap hari, kita bisa lebih dari sekali sholat syukri binikmat itu. Yang setiap kali sholat selesai kita ngikutin dengan sujud syukur ya. Kalau di dalam luar toriko ya, kita diajarkan orang muslim pada kebanyakan sujud syukur itu kita lakukan kalau kita dapat nikmat yang luar biasa, misalkan ya, usahanya lancar sekali, dapat rezeki banyak misalkan usaha, kemudian keinginan politiknya terpenuhi ya, kemudian nyalon jadi bupati, terus kepilih menang pemilu, wah, terus anaknya naik kelas gitu ya, terus jabatannya naik, syukur, sujud syukur. Nah, itu ajaran umum ya, yang nggak salah juga. Di dalam thariqah kita, kita melakukan sujud syukur setidaknya melingkar 5 kali sehari. Tidak perlu nunggu ada apa namanya, dapat duit banyak, jabatan naik, usaha lancar. Nah, ini sekali lagi karena kita diajarkan untuk melihat nikmat itu secara berbeda. Itu ya, karena kita melihat ada kelebihan nikmat, kita dimampukan untuk melakukan ibadah melebihi muslim yang lain. Kita diajarkan untuk berzikir mengingat Allah lebih intens dari muslim yang lain. Justru itu nikmat lebih tinggi, lebih mulia. Dan itu kita syukuri dengan sujud syukur ya. Dan lebih dari sekali dalam sehari. Itu kan. Nah, ini tidak ada dalam ajaran di tempat di luar Toriko. Terus kemudian kita ada ucapan tadi yang saya sebut ya. Alhamdulillahilladzi fadlana kasrimin ibadihil mu'minin ya. Jadi ucapan syukurnya aja sudah beda ya. Jadi ini Torikoh syukur. Manakib yang kita lakukan adalah dalam rangka syukur ya. Berkali-kali kalau Bapak Ibu Ikhwan melihat semua dalam banyak sekali hikmat Pangarsa Abah di dalam manakib selalu mengatakan terima kasih atas katakannya. Ini adalah wujud syukur gitu ya. Sekedar kalau manakib offline ya, sekedar keluar rumah saja ditujukan untuk ikut manakib itu udah wujud rasa syukur. Demikian juga kita di sini sekedar buka laptop aja, HP aja, connect ke sini aja ya, ke Zoom ini, udah wujud rasa syukur. Jadi ini adalah sesuatu yang kita diajarkan untuk apa namanya, memperdalam kesadaran kita akan memberikan nilai dari apa yang Allah berikan kepada kita secara sangat tinggi, secara sangat mulia, sangat agung. Ya, dan itu adalah bentuk adab. Bahkan zikir juga adalah satu tindakan syukur. Dan ibadah kita ini kan sudah juga bukan lagi untuk mencari pahala ya. Meskipun kadang pembicaraan tentang pahala juga sudah cukup ya, sudah ada dalam banyak hikmat gitu ya. Tapi kita motivasi utama adalah rasa syukur gitu kan. Nah, maka sahabat berkali-kali menjelaskan talqin zikir itu misalkan adalah serah terima kunci surga ya, dan kunci surganya bukan cuma satu gitu ya, 3 surga tertinggi gitu ya, surga ma'wa, surga naim, surga firdaus. Kuncinya la ilaha illallah.
Jadi kita udah pegang kuncinya. Yang kita lakukan sekarang tinggal bersyukur gitu. Mau cari apa lagi gitu kan. Sudah selesai ya. Orientasi hidup kita dunia ini sudah nggak ada lagi gitu ya. Kita eh, itu lagi ya. Itu nikmat surga itu nikmat. Tapi kita fokus kepada pemiliknya yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah ya, di dalam Torekoh ini itu juga bentuk rasa syukur ya. Jadi ujung dari syukur ini adalah keterrelasi ya, keterikatan kita kepada Allah. Sehingga mengapa dalam doa yang kita diajarkan kepada kita sebelum zikir itu kan, Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Ma'aka abada itu artinya hidup selamanya ya, bersama dengan Allah selamanya. Nah, itu yang disebut kemelekatan, kedawaman gitu ya. Derajat syukur yang paling tinggi. Tujuan zikir kita ke sana gitu ya. Yang lain-lain ini hanya sarana gitu ya. Jadi ini gambaran secara general betapa mendasarnya pentingnya syukur itu gitu ya. Dan sebenarnya ajaran atau konsep syukur ini bukan hanya muncul dalam Islam ya, kita sudah diajarkan cukup oleh lama ya oleh Rasulullah SAW lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tapi belakangan ini banyak tradisi-tradisi atau praktik-praktik psikologi populer yang meditasi atau New Age itu yang mengajarkan rasa terima kasih ya, rasa syukur ya. Nah, itu mereka baru menyadari pentingnya sikap berterima kasih, rasa syukur ya. Saya ingat dulu saya pernah baca buku populer soal apa ya? Ada orang jualan, dia bilang batu syukur istilah dia. Jadi batu itu dijual. Jadi dipegang, dengan pegang itu menyadarkan rasa syukur ya. Bangun tidur pegang batu itu, Allah terima kasih. Mau tidur terima kasih itu kan. Itu ajaran modern baru-baru aja. Kita sudah diajarkan oleh Rasulullah dan dalam Toriko ini 1000 tahun yang lalu ya, mulai lebih dari itu. Mau tidur kita berdoa, bersyukur, berdoa agar berjumpa lagi pada Allah. Bangun tidur kita alhamdulillah langsung disambut dengan rasa syukur. Kita mau aktivitas, kita bersyukur dimampukan. Setelah aktivitas, kita bersyukur juga. Jadi ini adalah membangun perspektif kita bahwa semua yang ada pada kita itu adalah sarana-sarana kenikmatan Allah. Eh, Ketika kita anggap itu positif atau negatif, itu tergantung perspektifnya. Misalkan rasa sakit, ya. Apakah selalu kesehatan itu merupakan sarana menuju Allah? Kalau sakit tidak menuju pada Allah. Nah, ini tergantung perspektif. Ya, terus terang saya dulu saya bisa bertemu Torikoh ini itu gara-gara saya punya penyakit yang susah sembuh, namanya migrain. Migrain itu punya sakit sebelah ya, pusing sebelah di sini, kadang di depan mata, rasanya sakit sekali, separuh aja. Nah, gara-gara migrain ini, saya ketemu Torikoh ini. Sekarang saya tidak ingin sembuh gitu ya. Gara-gara migrain ini tetap untuk mengingatkan saya betapa saya bersyukur Allah memberikan migrain. Sehingga saya bisa ketemu zikir gitu ya. Itu kalau migrainnya sembuh nanti saya tidak punya memori. Nah, itu artinya rasa sakit juga itu adalah jalan menuju Allah. Kemudian ada ikhwan-ikhwan yang diberi musibah luar biasa, anaknya sakit, nggak bisa sembuh sampai meninggal dunia. Tapi gara-gara proses itu ketemu dengan Torikoh ini. Ada orang yang usahanya bangkrut gitu ya, ada yang rugi. Semua ini ada Kanda Kiai Arjunia Rasa itu menghadapi banyak klien-klien yang bermasalah. Ya terlilit hutang, ditipu orang, dimanipulasi. Semuanya dari masalah-masalah itu ya, justru ketemu berzikir. Nah, itulah kenapa jadi bukan kelebihan ya, bukan karena banyak harta atau kesehatan atau ketenaran itu yang kadang-kadang kita anggap nikmat sesungguhnya karena hal seperti itu justru seringkali melupakan kita kepada Allah gitu kan. Kalau kita nggak punya duit kan kita selalu berdoa ya Allah berikan saya tambahan rezeki gitu kan. Nah, tapi kalau kita punya banyak duit mesti banyaknya kita lupa gitu kan. Nah, sehingga kadang kesulitan itu adalah jalan menuju kemudahan ya dalam surat Al-Alaq itu. Dan
Allah mendidik para nabi semuanya dalam sangat keras ya, dengan kesulitan-kesulitan. Gitu. Rasulullah SAW misalkan ya, baru lahir sudah yatim, bayangkan ya. Ini nabi, manusia, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan. Dilahirkan secara tidak lengkap, tidak sempurna, ayahnya tidak ada. Baru umur 6 tahun, ibunya meninggal. Coba bayangkan, ini prototipe ya. Nah, apalagi sisa lain seperti Nabi Yusuf. Gitu. Jadi ini eh, apa namanya cara Allah memberikan nikmat ya, berupa kedekatan, kemelekatan, mengingat ya. Jadi seperti itu. Jadi itu artinya itu ada nikmat ya. Jadi kondisi apapun yang kita punya, apapun yang tidak kita punya juga adalah bentuk kenikmatan dan kita wajib mensyukurinya gitu ya. Dan Allah mengatakan eh, di surat apa nih yang sangat terkenal itu ya, la in syakartu wa ajidanakum wa in kafartum inna ada bila sadid, di surat apa ya saya lupa ya. Nah itu kalau kita bersyukur kepada nikmat Allah, Allah akan menambahnya. Ya, jadi jangan bayangkan nikmat itu berarti selalu kesenangan ya. Berarti saya punya harta sedikit, aku bersyukur, kemudian nikmatnya ditambah. Nah, ini perspektif nikmatnya perlu kita rubah dulu ya. Bukan berarti harta yang banyak itu juga nikmat, tapi tergantung perspektifnya. Itu juga bisa jadi apa namanya cobaan gitu ya. Tergantung kita melihatnya. Gak punya harta juga sebuah kenikmatan ya, satu jalan kita dipaksa untuk menuju jalan Allah. Nah, yang penting juga syukur ini berkali-kali pengasas mengatakan juga dalam kitab Fadhil Syukur bukan secara langsung hanya kepada Allah gitu ya, tapi semua wasilah yang Allah gunakan sampai pada nikmat itu termasuk pada manusia-manusia ya. Ada salah satu firman Allah dalam diskusi, hamba-hambaku belumlah bersyukur kepadaku apabila ia belum bersyukur pada orang di mana kenikmatan itu aku alirkan gitu ya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa belum bersyukur kenikmatan yang sedikit, maaf, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, jadi rasa syukur itu juga menjadi mentalitas kita, sikap kita, termasuk kepada semua wasilah manusia, non manusia gitu ya. Ada kucing lewat kita kemudian mengatakan itu ya terima kasih ya kucing, alhamdulillah semuanya ya. Jadi sekali lagi ini kita melihat semua yang ada sekitar kita adalah wasilah, jalan-jalan ayat-ayat kita untuk bersyukur, untuk mengingat Allah. Itu. Mudah-mudahan kita lanjutkan lagi ulasannya mengenai syukur karena ini sangat luas, sangat menarik juga ya. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalian selamanya. Bi barakati Baos Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.